Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya masih banyak yang ngantuk ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Air mata jatuh berderai. Cakep ya. Ulangi sekali lagi ya. Air mata jatuh berderai. Kurang cakep. Ya, sedih Pak ya. Air mata jatuh berderai ketika menonton drama Korea. Sebelum acara dimulai, mari kita serentak mengucapkan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kabut di atas Merapi. Mana cakapnya? Tadi kan sedih ya. Ini enggak sedih lagi. Ada kabut di atas Merapi. Sungguh indah Gunung Rinjani. Sebelum kita mulai taklim ini, izinkan saya menyapa hadirin di sini. Apa kabar semuanya? Begitu juga Bapak Ibu yang ikut secara online, dimanapun berada, dari Sulawesi, dari Makassar, agak Kareba, dari Jawa Barat, kumaha dama. Dari Jawa, apa kabarnya? Dari Bukit Tinggi, Akabah? Dan dari Arab, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahirabbil alamin. Mengambil tepung dalam adonan. Hari ini hari pantun ya. Mengambil tepung dalam adonan. Malam hari memakan roti. Jadi lapar kita nih. Ibu bapak dan hadirin sekalian, izinkan saya memulai taklim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatul nurul yakin. Terakhir di pertemuan yang lalu sampai di mana, masih ada ingat? Katanya. Terakhir itu menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy. Saya ambil kalimat terakhirnya ya. Kanu mutanafirina mutasyajirina. Orang-orang kafir Quraisy sebelum Islam datang, mereka doyan saling bermusuhan.
tidak akur satu dengan yang lain. Yuharibu ba'duhum ba'dha, bahkan sebagian mereka memerangi sebagian yang lain. Li'auhal asbabi, dengan sebab-sebab yang sangat remeh. Kira-kira kalau sekarang kayak orang mati gara-gara cepet, ada nggak kira-kira seperti itu? Ada di tukang parkiran itu. Betapa banyak nyawa melayang hanya gara-gara dulu cepet, hanya bertengkar gara-gara berebutan parkir. Begitu juga, jadi ini sebetulnya sifat jahiliyah sebelum Islam datang. Orang begitu gampang bunuh-bunuhan hanya gara-gara sepele sekali. Hanya gara-gara sepele sekali. Itu yang kalimat terakhir ya. Nah, kemudian hari ini kita lanjutkan insyaallah. Qala al-muallifu rahimahullah, Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai berdakwah secara rahasia, secara sir. Seperti kalau kita sholat, ada sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Kalau jahriyah yang kedengaran bunyinya, yang berbunyi, maghrib, isya, subuh, itu namanya sholat-sholat jahriyah. Kemudian ada sholat sirriyah yang tidak berbunyi, zuhur, asar. Jadi Nabi SAW memulai berdakwah dimulai dengan cara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Lamma nazala alaihi, ketika turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Itu 7 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir. Jadi ini dalil yang memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk memulai berdakwah, dan dakwah beliau dimulai secara sirran, secara rahasia, ya, tidak terbuka, tidak terang-terangan. Bisa dilihat di surat Al-Muddatsir. Jadi kalau ada yang bertanya apa dalil pertama kali Nabi berdakwah, maka dalilnya adalah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Bangkitlah dan berikanlah peringatan. Karena berdakwah itu salah satu komponennya adalah mengingatkan umat manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Jadi pakaian disuruh dibersihkan, diperbaiki, bukan hanya modelnya. Itu perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warrujza fahjur, dan jauhilah segala dosa dan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakthir, dan jangan memberikan dengan mengharap mendapatkan lebih banyak.
Jadi tidak boleh, ini penjelasannya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memberi kepada manusia dengan ada harapan mendapatkan lebih banyak daripada yang diberikan. Itu hanya bisa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya memberikan dengan berharap mendapat lebih banyak, kalau mengharapnya dari Allah, ya itu bagus. Tapi tidak boleh kita mengharap dari manusia mendapatkan yang lebih bagus, yang lebih banyak. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir di antara rangkaian perintah Allah kepada Nabi untuk berdakwah, ya dimulai secara sirriyah, wali rabbika fasbir, dan bersabarlah karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fada'a bai ahla baitihi. Nah, ketika ada perintah berdakwah, maka beliau kemudian mengajak ahla baitihi, penghuni rumahnya, orang-orang yang ada di dalam rumahnya, dimulai dari orang-orang terdekatnya. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, dan siapa saja yang percaya kepadanya dari kalangan sahabat-sahabatnya. Alladzina, yaitu mereka orang-orang ya'taqiduna, yang meyakini sidqahu, kebenaran dan kejujuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena dakwah masih pertama, masih di awal-awal dakwah, maka skalanya sangat terbatas. Dan Nabi juga melihat yang paling potensial untuk bisa menerima dakwah itu yang beliau mulai. Beliau tidak mau spekulasi. Maka dimulai dari orang-orang di rumah, kemudian sahabat-sahabat terdekatnya, itu pun dipilih-pilih sahabat yang kira-kira betul-betul yakin kepada kejujuran dan kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ahum ila ibadatillahi wahdahu. Kepada apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat manusia? Apa isi dakwahnya? Maka pertama, Nabi mengajak umat manusia ila ibadatillahi wahdahu, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah, yaitu yang kita kenal dengan konsep ibadah tauhid. Apa namanya? Ibadah tauhid. Qul huwallahu ahad. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa. Itu sebetulnya sila pertama Pancasila, itu adalah tauhid. Maka itu sebetulnya yang bisa menjalankan adalah orang-orang Islam yang bertauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi selain temanya mengajak manusia kepada menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang disembah. Yang kedua, materi dakwah Nabi itu adalah warrafati bin nasi, mengasihani manusia. Ajakan, jadi dulunya orang-orang menyembah berhala, mereka menganut akidah paganisme, berhala, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi datang dengan membawakan ajakan kepada tauhidullah, ibadah kepada Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Ketika itu orang-orang Arab, kafir Quraisy sama sekali tidak menghormati yang namanya manusia. Bahkan kita di pertemuan yang lalu, begitu mudahnya orang berbunuh-bunuhan hanya gara-gara sepele. Seorang orang tua rela mengubur hidup-hidup anak gadisnya, anak perempuannya, dan seterusnya. Maka
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan mengajak kepada memuliakan dan menghormati yang namanya umat manusia. Kemudian apalagi? Wal ittihad. Apa ittihad? Bukan penerbangan itu Emirat ya. Ya, ittihad. Ittihad artinya persatuan. Karena dulu orang-orang Arab gemar bermusuh-musuhan, gemar gontok-gontokan, suka berperang. Kadang-kadang hanya gara-gara persoalan yang sepele, hanya di jalan misalnya beradu pandangan, lalu itulah mereka tersinggung, kemudian berperang dan dendam sampai 7 turunan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat manusia kepada pentingnya persatuan, yaitu al-ittihad. Kemudian berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendakwakan kepada umat manusia pada saat itu di awal-awal dakwahnya, yaitu wa tarkil harbi, agar meninggalkan berperang. Jangan suka berperang. Perang itu tidak ada manfaatnya. Ya, apa istilahnya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Bahkan konsep peperangan itu hanya dipakai ketika difa'un nafs, ketika kita membela diri. Jadi satu negara punya pertahanan itu bukan untuk menyerang orang, tapi untuk menjaga diri. Kalau kita diserang, kita punya cara, mekanisme untuk membela diri kita. Dan begitu juga teori dalam ilmu bela diri. Jadi ketika kita mempelajari satu ilmu bela diri, bukan untuk sombong, bukan untuk nyakitin orang, tapi untuk membela diri kita, keluarga kita. Nah, yang paling harus kita bela adalah agama kita, akidah kita. Kemudian wa qad bada'a bid-da'wati sirran. Tapi beliau memulai dakwahnya tidak dengan tabligh akbar, ya kan? Tidak dengan secara terbuka, secara terang-terangan, tetapi dengan sirran, secara rahasia. Kenapa? Ada yang bertanya, kenapa dakwah Nabi itu secara rahasia? Apakah Nabi takut? Kenapa Nabi takut? Apakah betul Nabi takut? Nah, jawabannya kenapa dakwah Nabi di awal-awal adalah secara rahasia? Khaufan. Ada rasa takut, khawatir. Takut apa? Min mufaja'atin nasi bi amrin lam ya'rifuhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut dalam arti khawatir manusia, masyarakat kaget dengan sesuatu ajakan yang belum mereka kenal sebelumnya. Jadi para dai, kita pengajak kebaikan di tengah-tengah masyarakat juga harus, ini diantara namanya ilmu fiqh dakwah. Jadi jangan sampai dakwah itu buat orang kaget. Ya, jadi perlu juga mempertimbangkan kondisi masyarakat. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah sirriyah, ini sebetulnya salah satu bentuk daripada pengamalan ilmu dakwah, fiqh dakwah. Jadi Nabi kita tidak mau masyarakat itu kaget. Ah, ini ajaran apa lagi nih? Iya. Tidak usah jauh-jauh jemaah sekalian. Kita di era modern sekarang, saya pernah salat subuh di salah satu masjid di Jakarta. Ya. Saya tidak kunut. Saya jadi imam. Kebetulan di Daulat. Saya bukan orang di situ, tiba-tiba saya datang, di situ ada teman. Ya, karena kita saling menghormati biasanya kalau ada ustadz datang, biasanya kan begitu dipersilahkan, walaupun di situ ada imam orang tua. Lalu saya di Daulat jadi imam.
Karena saya lupa dan saya tidak ada rencana jadi imam. Imam, kemudian saya biasanya kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak kunut. Saya tidak persoalkan itu. Karena dua-duanya benar, dua-duanya nggak ada masalah. Mau kunut silakan, tidak kunut juga silakan. Dan itu diamalkan di dunia Islam. Lalu waktu itu saya tidak kunut. Apa yang terjadi ya mas sekalian? Maka setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa jemaah mundur ke belakang dan qomat lagi, mengulangi sholatnya. Segitu aja gitu. Nah, itu di daerah yang dakwah sudah marak. Itu pun masih banyak orang kaget. Jadi kaget karena mereka sudah terbiasa kunut, lalu saya datang tidak kunut. Jadi dai itu harus perhatikan juga. Makanya Buya Hamka rahimahullah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat Buya Hamka, beliau setiap ke daerah 4 tahun di Makassar mendirikan Muallimin Muhammadiyah, keliling daerah di mana-mana. Ketika disuruh dipersilakan jadi imam, selalu sebelum maju ke depan nanya dulu, di sini kalian kunut apa enggak? Kalau kunut, kalau enggak kunut. Demikian arifnya, bijaksananya seorang Buya Hamka rahimahullah. Dan perjalanan beliau dari Makassar, Jakarta, Sumatera, disitulah menulis di antara bukunya Tenggelamnya Kapal Penderwig dan seterusnya, di bawah lindungan Ka'bah. Dan sangat menarik sekali kalau kita baca Tenggelamnya Kapal Penderwig. Kalau kita baca seakan-akan kita di atas kapal, kita dibawa dengan ombak. Tiba-tiba kita tersadar ketika sampai di terminal Kampung Melayu, ternyata kita berada di atas angkot 06. Alhamdulillah. Kemudian, jadi Nabi tidak mau masyarakat itu kaget. Jadi dakwah itu nggak boleh bikin kaget masyarakat. Jangan bawa aneh-aneh. Jadi kalau masyarakat di situ sudah terbiasa dengan amalan para gurunya, yang diajarkan guru-gurunya, kita datang nggak usah merubah-rubah. Karena kalau kita ngerubah-rubah itu bikin kaget namanya, bikin masalah. Ya. Seperti kalau di Maroko, tahu Maroko? Maroko itu dekat dari Maroko ya. Ya tidak ada hubungannya, jauh banget. Maroko di sana, Maroko, Maghrib. Ya, yang kemarin juara berapa Piala Dunia kemarin? Wah, mantap. Jadi di Maroko itu, negara Maroko bermazhab Maliki. Mereka Maliki itu kunutnya sebelum ruku. Ya. Kemudian tangannya setelah takbiratul ihram tidak di dada, tidak di perut, tapi di samping. Allahu Akbar. Coba bayangkan kalau ada alumni Maroko. Misalnya saya nih, tamatan Maroko, kemudian pulang-pulang di Indonesia, saya di kampung saya sholat, kemudian Allahu Akbar. Kira-kira apa kata masyarakat? Nah ini aliran sesat apa lagi nih? Ya, itu namanya kaget ya. Jadi kita juga harus perhatian, peduli dengan masyarakat di mana kita berada. Ya. Termasuk kalau kita para jamaah mendengarkan ada fatwa, kita dengar dari YouTube, jangan langsung diamalkan. Kemudian ngelawan gitu kan, sebarkan di jamaah. Itu biasa bikin kaget. Karena mereka bi amrin lam ya'rifuhu, karena itu masalah yang belum mereka kenal, bahkan walam yasma'u bihi, bahkan belum pernah dengar sama sekali. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kemudian awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Yang pertama kali beriman kepada beliau dari kalangan perempuan, dari kalangan wanita adalah siapa? Khadijah. Khadijah.
wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi. Khadijah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Khadijah yakin terhadap kebenaran daripada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla bi'tsatihi lima dhahara laha minal alamati dallati ala nubuwwatihi, karena adanya Khadijah melihat beberapa tanda-tanda yang menunjukkan kepada kenabian beliau. Mundu safaratihi ma'a khadimiha Maisarah, sejak tanda-tanda kenabian yang diperhatikan oleh Khadijah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau sudah mulai lihat, mulai dapatkan sejak perjalanan Nabi bersama dengan pembantu Khadijah yang bernama siapa? Maisarah. Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Ya? Laki-laki. Ya. Keras, salah lagi. Cakep ya. Kan kita udah pelajari kemarin kan? Mungkin ibu tidak hadir kemarin. Nah, ini nama-nama yang kadang-kadang jadi kita di sini pakai perempuan. Kalau di Arab Maisarah waktu itu ini nama laki-laki. Kalau Maimunah ya itu perempuan. Kalau Maisarah laki-laki.